Mimin akan kembali mendongeng alur cerita film yang berjudul Battle Through the Heavens. Dan mohon maaf apabila tidak sesuai dengan videonya ya, karena alur yang Mimin sampaikan ini belum dirilis filmnya. Dan Mimin ingatkan kembali, konten ini full spoiler, yang tidak suka boleh di skip ya. Yang suka semoga terhibur. Tanpa basa-basi kita mulai. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, The Serena Skelly Beast telah memulihkan kekuatannya. Dalam hal ini, kita akan dapat memulai pertarungan besar dengan Sekte Misiklot setelah Hai Tua memurnikan dan menyerap pil pemulihan ungu spiritual untuk memulihkan kekuatan puncaknya. Xiaoyan lebih tenang selama 2 hari tersisa setelah Serena Skelly Beast benar-benar pulih. Meskipun pertarungan besar dengan Misty Cloud akan terjadi 2 hari lagi, dia sudah berhasil mengatur semua ahli di sisinya. Selama 2 hari ini, keluarga kekaisaran, asosiasi alkemis, klan Primer, klan Mu, dan klan Nalan semuanya mulai menggerakkan kekuatan mereka dan mengumpulkan semua ahli yang telah mereka sebarkan di semua tempat. Wajar jika manuver skala besar dari beberapa faksi besar tidak bisa lepas dari perhatian orang-orang di dunia luar. Oleh karena itu, hal itu memberikan perasaan yang tak terhitung banyaknya kepada orang bahwa bencana akan segera melanda. Beberapa orang cerdik samar-samar menebak sesuatu setelah mereka bergabung dengan titik-titik dengan arogansi Sekte Misiklot beberapa waktu sebelumnya. Namun, kebanyakan orang tutup mulut karena ini adalah masalah yang sangat besar. Mereka takut mendapat masalah. Namun yang menyebabkan semua orang merasa tidak pasti adalah bahwa Sekte Misiklot masih benar-benar tenang meskipun faksi besar mengumpulkan ahli dari semua tempat. Xiaoyan berdiri di gedung tinggi di halaman belakang. Tatapannya menyapu kota besar yang terang benderang. Dia melihat ke puncak gunung di kejauhan yang tersembunyi di kegelapan malam. Tangannya dikencangkan. Besok akan menjadi waktu pertempuran yang menentukan. Bagaimana akhir cerita kali ini? Xiaoyan mengerutkan bibirnya saat dia mengalihkan pandangannya ke bawah. Dia melihat ke Xiao Mansion yang berulang kali mengeluarkan teriakan rendah dari pelatihan yang dilakukan dan perlahan mengembuskan napas. Meskipun klan Xiao saat ini telah mencoba yang terbaik untuk memperkuat dirinya sendiri, keamanan perkembangannya di masa depan akan ditentukan oleh pertempuran yang menentukan besok. Jika dia menang, klan Xiao akan menjadi klan yang mapan dan mulia di dalam kekaisaran Jiama. Namun jika dia kalah, kemungkinan mereka benar-benar akan jatuh dan dimusnahkan. Oleh karena itu, pertarungan besok sangat penting bagi klan Xiao. Angin malam bertiup di atas rambut Xiaoyan. Dia tiba-tiba tersenyum, menoleh dan berbicara dengan lemah. Aku tidak melihat sosokmu selama 2 hari dan mengira kamu sudah pergi. Kata-kata Xiaoyan baru saja terdengar saat tiba-tiba ada riak di udara. Sosok dingin yang menyihir perlahan muncul. Medusa yang baru saja muncul mendengar kata-kata Xiaoyan. Dia meliriknya sebelum berbicara dengan nada acuh tak acuh. Kamu belum menyempurnakan pil pemulihan jiwa. Namun kamu ingin aku pergi. Apa kamu benar-benar memiliki keinginan yang besar untuk membunuhku? Xiaoyan tiba-tiba berbalik dan melihat wajah Medusa sebelum tiba-tiba bertanya. Pertanyaan mendadak ini menyebabkan Medusa menampakkan ekspresi seketika. Wajahnya langsung berubah menjadi dingin saat dia berkata, "Kamu telah menggunakan taktik licik untuk mengambil tubuhku. Haruskah aku tidak membunuhmu?" Xiaoyan tersenyum dan perlahan berjalan mendekati Medusa. Tatapannya agak tidak takut saat dia mengamati wajah dingin dan glamor yang tampak seolah-olah akan pecah ketika diterbangkan. Dia tersenyum dan berkata, "Masalahnya saat itu bukanlah niatku. Sejujurnya aku juga dipaksa melakukannya. Tentu saja kamu akan berpikir bahwa aku hanya mencari alasan."
Untuk pil pemulihan jiwa, aku akan membantumu memperbaikinya pada waktu yang telah kita sepakati. Terserah kamu mau mengkonsumsinya atau tidak saat itu. Mengapa aku tidak mengkonsumsinya? Selama aku mengkonsumsi pil pemulihan jiwa, Heaven Swallowing Python tidak akan lagi berpengaruh padaku. Pada saat itu aku tidak akan ragu sedikit pun ketika membunuhmu. Medusa tidak ragu-ragu saat berbicara setelah mendengar ini. Xiaoyan tersenyum saat melihat ekspresi tegas Medusa. Dia dengan lembut berkata, "Benarkah begitu? Meskipun kamu selalu mengatakan bahwa kamu akan menyerangku dan tidak melakukannya karena Heaven Swallowing Python, aku tidak percaya bahwa Ratu Medusa benar-benar akan terpengaruh olehnya sedemikian rupa. Jika kamu benar-benar memiliki niat membunuh di dalam hatimu, ada banyak kesempatan untukmu melakukannya. Kamu bukanlah orang seperti itu, aku percaya itu." Mata Medusa yang cantik, mempesona dan panjang sedikit menyipit. Wajahnya dipenuhi dengan daya pikat saat dia melirik Xiaoyan dan berkata, "Jangan katakan padaku bahwa kamu berpikir bahwa aku masih memiliki perasaan terhadapmu. Ratu ini bukanlah perempuan yang akan ditundukkan setelah tubuhnya diambil oleh seseorang. Tindakan yang kamu lakukan padaku hanya akan menyebabkan kebencian di antara kita menjadi lebih besar." Xiaoyan merentangkan tangannya. Dia bersandar pada pilar dan tatapannya dengan malas menatap Medusa. Sesaat kemudian dia tiba-tiba berkata, "Jika kamu sebenarnya tidak perlu menunggu sampai kamu mengkonsumsi Soul Recovery Pill, bahkan aku tidak memiliki kepercayaan diri untuk menang dalam pertarungan yang menentukan ini dengan Sekte Misty Cloud. Jika aku tidak berhati-hati, aku mungkin mati di tangan Yunshan. Saat itu kamu juga akan bebas." Wajah Medusa sama acuh tak acuh seperti sebelumnya. "Aku akan berterima kasih kepada Yunshan jika kamu benar-benar mati di tangannya." Mudah-mudahan itu yang terjadi. Xiaoyan tertawa. Dia melambaikan tangannya ke arah Medusa sebelum berkata, "Ini sudah larut, lebih baik istirahatlah dulu. Pertarungan besar akan dimulai besok. Hidup atau mati, kemenangan atau kekalahan, mari kita serahkan pada takdir." Setelah Xiaoyan mengatakan ini, dia dengan tegas membalikkan tubuhnya dan menuruni tangga sebelum perlahan menghilang dari pandangan Medusa. Ketidakpedulian perlahan menghilang di wajah Medusa saat dia melihat punggung Xiaoyan perlahan menghilang. Dia mencangkan tangannya yang halus dan sebuah pergulatan muncul di antara alisnya. Sesaat kemudian, perjuangan berubah menjadi desahan lembut yang mengandung emosi rumit yang perlahan bergema di seluruh gedung ini. Di tempat yang lain, di sebuah aula besar di kota Kekaisaran, kakek buyut, ratusan ribu tentara elit keluarga Kekaisaran telah ditempatkan di tempat yang tidak jauh dari gunung Sekte Misty Cloud. "Kami akan menutup gunung setelah pertarungan besar dimulai besok. Di tingkat ahli, ada 3 ahli tambahan doang yang telah kami jaga selama bertahun-tahun, selain kakek buyut dan binatang bersisik laut yang tenang. Ini sudah menjadi kekuatan utama yang dapat diambil oleh keluarga Kekaisaran kami." Di bawah cahaya lampu, Yao Ye sedikit mengernyitkan alisnya dan dengan lembut berbicara kepada Jia Xingtian. Jia Xingtian sedikit mengangguk. Pada saat ini lelaki tua dengan pengalaman luar biasa ini juga tampak agak gelisah. Kali ini taruhan mereka agak terlalu besar. Jika ada kesalahan terjadi, itu akan melibatkan seluruh keluarga Kekaisaran. Coba tebak, berapa peluang kemenangan kita kali ini? Jia Xingtian akhirnya bertanya dengan lembut beberapa saat kemudian. Kakek buyut tidak perlu terlalu khawatir. Kekuatan aliansi kita saat ini tidak lebih lemah dari Sekte Misty Cloud. Apalagi ada guru Mr. Xiaoyan. Bukankah dia juga seorang elit Dozong? Kami pasti akan memenangkan pertarungan besar ini. Yao Ye tersenyum dan menjawab. Namun senyumnya sedikit dipaksakan, memperlihatkan ketidakpastian di hatinya. "Semoga. Kali ini aku telah mempertaruhkan seluruh keluarga Kekaisaran." Jia Xingtian menghela nafas dan berbicara pelan. Di tempat yang berbeda di klan primer,
"Hai Tua, kita sudah mengumpulkan semua elit klan kita. Setelah perintah diberikan besok, mereka akan berkumpul dengan dan memulai pertarungan hidup dan mati dengan Sekte Misi Cloud." Yafei berdiri di aula besar dan memandang Hai Bodong yang berdiri di samping jendela dengan tangan di belakangnya. Dia tersenyum saat berbicara. Hai Bodong juga menoleh saat mendengar suara Yafei. Dia tersenyum dan mengangguk sebelum menghela nafas panjang. Semuanya sudah pada tempatnya. Selanjutnya kita harus melihat di sisi mana surga akan berdiri dalam pertarungan besar ini. Yafei diam-diam mengangguk. Pertarungan besar ini akan menentukan hidup dan mati dari dua faksi besar. Mata cantik Yafei menyapu ke arah jendela. Dia melihat ke arah Xiao Menshen dan tersenyum sedikit. Dia memiliki kepercayaan diri yang aneh pada pemuda itu. Pada saat yang sama, Asosiasi Alkemis, Klan Mu, Klan Nalan, banyak orang tidak tidur malam ini. Ketika sinar matahari pagi pertama menerobos belenggu awan dan mendarat di ibu kota yang sangat besar ini, aliran manusia dalam jumlah yang cukup besar mulai muncul di jalan-jalan yang kosong. Xiaoyan yang sedang duduk bersila di tempat tidur tiba-tiba membuka matanya. Tubuhnya bergetar dan anehnya menghilang. Pada saat ini ada lebih dari 100 individu berpakaian hitam yang berdiri dengan tenang di kompleks yang semula kosong di halaman depan Xiao Menshen. Aura berdarah yang pekat bertahan dan berkumpul bersama. Lin Yan, Ziyan, Ol Yin Gu, dan orang-orang kuat lainnya berdiri dengan tenang di depan orang-orang berpakaian hitam ini. Aura tekanan yang tidak biasa menutupi halaman. Apakah semua orang sudah siap? Suasana hening tiba-tiba dipecah oleh tawa. Segera sosok manusia berjubah hitam tiba-tiba muncul di tangga. Dia tertawa ke arah semua orang di bawah. Sebuah suara muncul saat lebih dari 100 individu berpakaian hitam berlutut dengan satu lutut di tanah. Mereka tidak berbicara dan aura mereka tidak sedikit pun lemah. Xiaoyan tersenyum puas saat melihat ini. Benang panas perlahan melonjak di matanya yang hitam pekat. Hari ini adalah pertarungan hidup dan mati yang menentukan. Niat bertarung melonjak di dada Xiaoyan saat sayap api hijau giok muncul di belakangnya. Dia mengepakkannya sedikit dan tubuhnya tergantung di udara. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan mengeluarkan teriakan yang jelas. Beberapa tempat lain di ibu kota juga mengeluarkan beberapa teriakan sebagai tanggapan tidak lama setelah teriakan Xiaoyan dipancarkan. Teriakan ini ditutupi oleh doki yang kuat dan terus bergema di setiap sudut kota. Sekte Misi Cloud itu arogan dan lalim, berniat meluncurkan pemberontakan. Keluarga kekaisaran bersedia membantu klan Xiao untuk memusnahkan para pengkhianat. Teriakan serempak dari Asosiasi Alkemis, Klan Mu, Klan Primer, Klan Nalan, dan lain bergema di seluruh penjuru. Sekte Misi Cloud, aku, Xiaoyan, dari Klan Xiao, ada di sini untuk menagih pembalasan. Sementara itu di Sekte Misi Cloud dalam suasana lautan kegembiraan hari ini. Warna merah cerah menerangi puncak gunung besar ini seperti lampion. Pernikahan pemimpin Sekte Yun Yun adalah acara yang sangat penting bagi seluruh Sekte Misi Cloud. Selain itu orang yang akan dinikahi Yun Yun adalah Gu He yang memiliki reputasi yang sangat hebat. Oleh karena itu, pernikahan hari ini akan menjadi hari paling hidup dari Sekte Misi Cloud selama bertahun-tahun. Di bawah peristiwa menggembirakan seperti ini, ada banyak orang yang tanpa sadar telah melupakan semua badai di dunia luar. Dari pandangan beberapa orang, kekuatan Sekte Misi Cloud saat ini di dalam Kekaisaran Jiama masih tidak akan terancam, bahkan jika semua faksi lain di Kekaisaran bergandengan tangan. Keyakinan semacam ini berasal dari Sekte Misi Cloud mereka yang memiliki satu-satunya elit dozong di seluruh Kekaisaran Jiama, Yun Chan. Kebisingan menggema di seluruh Sekte Misi Cloud sejak pagi. Menyusul terbitnya matahari cerah di langit, kegembiraan mereka menjadi semakin tinggi. Hanya ada dua orang yang duduk di aula besar di dalam Sekte Misi Cloud. Kedua orang ini memiliki reputasi yang sangat hebat di dalamnya.
Orang yang duduk di kursi pemimpin adalah Yun-san, sedangkan yang duduk di tingkat yang lebih rendah adalah pemeran utama pernikahan hari ini, Gu-hee. Gu-hee, kamu akan menjadi anggota sekte Misiklot kami setelah hari ini. Jika tulang-tulang tuaku ini lenyap suatu hari nanti, aku khawatir sekte Misiklot harus bergantung padamu. Yun-san tertawa ketika dia berbicara dengan Gu-hee ketika dia mendengar suasana gembira yang dipancarkan dari luar. Gu-hee pun buru-buru melambaikan tangannya dan berbicara sambil tersenyum ketika dia mendengar ini. Pemimpin sekte saat ini adalah seorang elit dozong dan kamu saat ini berada di puncak. Bagaimana kamu bisa mengucapkan kata-kata yang tidak menyenangkan seperti itu? Yun-san tersenyum. Jari keriputnya dengan lembut mengetuk meja saat tatapannya melirik keluar. Dia berbicara dengan senyum tipis. Jika aku benar, Xiaoyan dan yang lainnya pasti akan naik ke sekte Misiklot hari ini. Orang itu selalu mendambakan Yun-er. Dulu Yun-er tertipu oleh kata-katanya yang manis dan melakukan beberapa hal nekat. Sekarang setelah dia mendengar tentang pernikahan ini, dia akan marah karena penghinaan dan pasti akan datang dan menimbulkan masalah. Cahaya berkedip di mata Gu-hee. Sesaat kemudian dia berbicara dengan lembut. Aku tidak akan membiarkan siapapun mengganggu pernikahan antara Yun-yun dan aku. Dengan reputasimu di dalam kekaisaran Jama sebagai Raja Pil Gu-hee, akan sangat memalukan jika pernikahanmu diganggu oleh seseorang. Yun-san tersenyum saat mendengar kata-kata Gu-hee. Suaranya dipenuhi dengan hasutan. Pemimpin sekte, jika pernikahan hari ini selesai dengan sukses, aku harap kamu akan membuka segel di dalam tubuh Yun-yun. Aku akan membawanya keluar untuk berkeliling. Gu-hee tersenyum sebelum tiba-tiba mengubah topik pembicaraan. Yun-san membelai janggutnya dan mengangguk. Dia berkata, itu wajar. Tidak peduli bagaimana seseorang mengatakannya, aku membesarkan gadis itu sendiri. Aku juga merasa tidak enak untuk menyegelnya seperti ini. Meskipun Gu-hee tidak menyadari betapa banyak kemunafikan dalam kata-kata dari Yun-san ini, Gu-hee masih tersenyum dan mengangguk sebelum menangkupkan tangannya dan mengucapkan terima kasih. Tatapan Yun-san mengirim kembali Gu-hee sebelum senyum di wajahnya secara bertahap ditarik. Mata tuanya menyipit, kilatan cahaya dingin samar melintasinya. Tidak terduga bahwa kamu benar-benar bersedia menikahi Yun-yun untuk menarik Gu-hee ke sisimu. Pintu aula besar tiba-tiba tertutup tanpa peringatan tidak lama setelah Gu-hee pergi. Sekelompok kabut hitam yang merembes keluar dari bayang-bayang aula besar sebelum tawa aneh keluar dari dalam. Gu-hee memiliki reputasi yang cukup besar di dalam kekaisaran Jama. Kali ini, pertama-tama kita akan membiarkan dia terlibat dalam pertarungan besar dengan Xiaoyan dan yang lainnya. Setelah mereka bertempur sampai mereka berdua terluka parah, kita akan bertindak seperti nelayan dan memanen keuntungan. Yun-san tertawa dingin. Namun jangan biarkan Gu-hee mati. Orang itu memiliki kekuatan spiritual yang cukup kuat, dan aku pikir dia akan menjadi tubuh spiritual yang luar biasa. Yun-san mengerutkan alisnya. Gu-hee saat ini adalah alkemis tingkat 6. Sekte Misiklot akan sangat diuntungkan dengan keberadaannya. Kenapa? Jangan beritahu aku bahwa kamu tidak mau. Yun-san, jika Hall of Souls kami dapat memungkinkanmu untuk mencapai kekuatan dozongmu saat ini, dari keadaan hampir matimu saat itu, kami juga dapat sekali lagi membiarkanmu tidak memiliki apa-apa. Semua yang kamu miliki saat ini telah diberikan kepadamu oleh Hall of Souls. Jika Hall of Souls menjadi tidak senang suatu hari, kami mengambil semua hal ini kembali. Kabut belakang segera mengeluarkan tawa gelap dan keras setelah dia sepertinya merasakan keengganan Yun-san. Ekspresi Yun-san berubah sedikit saat mendengar ini. Dia segera tertawa datar. Pelindung Wu, apa yang kamu katakan adalah Hall of Souls telah sangat membantuku dan tidak mungkin bagiku untuk melupakan mereka. Karena Hall of Souls tertarik pada Gu-hee, kamu dapat mengambil semangatnya setelah semuanya selesai. Pemimpin sekte Yun-san memang mengerti situasinya. Hari ini sekte Misiklotmu dihadapkan pada masalah yang cukup besar. Kamu harus lebih memperhatikan dan jangan sampai kapalmu terbalik di selokan.
Kabut hitam akhirnya mengeluarkan tawa yang dingin dan gelap serta mengeluarkan kata-kata itu. Terima kasih atas pengingatmu. Pelindung Wu, aku akan membuat strategi yang tepat untuk hal ini. Yun Shan berbicara sambil tersenyum. Kalau begitu, aku akan menonton pertunjukan yang bagus hari ini. Semoga kamu tidak mengecewakanku. Kabut hitam membentuk beberapa riak sebelum berangsur-angsur menjadi ilusi dan menghilang dari aula besar. Kulit Yun Shan berkedut dan kekejaman melintas di matanya yang menunduk sebelum benar-benar menghilang. Kegembiraan atas seluruh sekte Misthic Lord akhirnya secara bertahap naik lebih tinggi di langit saat matahari terbit sebelum akhirnya mencapai puncak. Teriakan gembira yang tak terhitung jumlahnya berkumpul sebelum menyerbu ke awan. Di tengah lapangan terbuka ada panggung pernikahan besar yang dibangun di atasnya. Yun Shan duduk di kursi pemimpin di atas panggung. Saat ini dia sedang tersenyum dan mengobrol dengan para tamu yang datang untuk memberi selamat kepada orang-orang di sekitarnya. Mengingat reputasi Guhe di Kekaisaran Jama, tentu ada cukup banyak ahli yang datang untuk memberi selamat sekarang karena berita pernikahan telah menyebar. Pengantin wanita telah tiba. Suara yang jelas akhirnya terdengar di tanah terbuka yang sangat bising saat matahari mencapai tengah langit. Suara yang tak terhitung jumlahnya segera diturunkan. Banyak tatapan mengikuti suara itu untuk melihat seorang wanita mengenakan gaun pengantin berwarna merah dengan kain merah menutupi wajahnya. Dia perlahan berjalan menuju panggung pernikahan di tengah tanah terbuka sambil dikerumuni oleh lebih dari 10 pelayan wanita cantik seperti bintang yang menopang bulan. Guhe tersenyum dan berterima kasih kepada semua tamu yang datang untuk memberi selamat padanya. Setelah itu dia dengan cepat berjalan menuju pengantin wanita dan tatapannya menyapu wajah pengantin wanita. Namun dia tidak dapat melihat ekspresi sekecil apapun karena kain merah. Guhe mengambil simpul merah dari pelayan wanita di sampingnya dan memegangnya di tangan sebelum pasangan yang akan dinikahkan perlahan berjalan ke panggung pernikahan di depan tak terhitung banyaknya tatapan di tanah terbuka. Hari ini adalah pernikahan murid terkasihku. Yun Shan akan mewakili sekte Misthic Lord di sini untuk berterima kasih kepada semua orang yang telah menempuh perjalanan jauh untuk tiba di tempat ini. Yun Shan di panggung pernikahan tersenyum dan melihat pasangan yang akan dinikahkan di bawah sebelum mengangkat kepalanya. Dia tertawa jelas kepada semua orang di tempat terbuka. Tanah terbuka segera memancarkan gelombang ucapan selamat, seperti semburan setelah mendengar kata-kata Yun Shan. Yun Er adalah pemimpin sekte berikutnya dari sekte Misthic Lord. Dia memegang posisi yang cukup tinggi, namun dengan status Guhe saat ini dia cocok dengannya. Karena itu mereka bisa dikatakan sebagai pasangan yang cocok. Yun Shan berbicara sambil tersenyum. Hari ini, aku akan mengumumkan bahwa aku akan menikahi murid kesayanganku dengan Guhe di depan semua ahli di dalam Kekaisaran Jama. Yun Shan melirik ekspresi Guhe yang agak tidak wajar di bawah dan tersenyum saat berbicara. Hari keberuntungan telah tiba. Mari kita mulai pernikahan ini. Suasana gembira dari seluruh sekte Misthic Lord telah mencapai puncaknya pada saat ini. Suara tajam dari angin kencang tiba-tiba terdengar di langit tepat saat semburan yang menggembirakan itu meletus. Segera sosok hitam tiba-tiba terbang di udara saat melesat ke depan panggung pernikahan menarik fokus dari semua tatapan. Ekspresi Yun Shan tenggelam saat semua orang terkejut. Sosok itu melintas dan muncul di bawah panggung pernikahan. Kekuatan yang menakutkan melonjak keluar dengan gelombang dari lengan Yun Shan sebelum menghantam sosok hitam itu. Suara bertabrakan terdengar dan sosok hitam itu dipaksa kembali oleh Yun Shan sebelum akhirnya berputar-putar di udara dan dengan berat memasukkan dirinya ke dalam tanah yang keras. Tatapan semua orang menyapu dan menyadari bahwa itu adalah pedang berat berwarna hitam yang sangat besar. Pemimpin sekte Yun Shan mengapa kamu harus terburu-buru? Masih belum diputuskan apakah sekte Misthic Lord akan mengadakan pernikahan atau pemakaman hari ini. Tawa yang jelas dari seorang pemuda perlahan bergema di langit saat pedang itu mendarat di tanah. Film pun berakhir, mohon maaf kalau ada salah-salah kata, sampai jumpa di video selanjutnya.